Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back ke Explainer kita. Coba deh, kalau dengar kata Madinah di zaman dulu, mungkin yang kebayang di kepala kita itu komunitas gurun pasir yang berjalan apa adanya gitu kan? Nah, siap-siap ubah mindset kalian 180 derajat. Karena hari ini kita bakal bongkar satu mitos gede. Madinah di era Rasulullah SAW itu sama sekali bukan pedesaan kuno guys. Literally, itu adalah sebuah startup state atau negara rintisan yang super canggih, terukur dan detail banget. Kita bakal lihat gimana tata kelola pemerintahan saat itu benar-benar jadi sebuah masterclass yang jauh-jauh melampaui zamannya. Inti dari semua kecanggihan ini sebenarnya bisa ditarik ke satu prinsip simple, the right man on the right place. Jadi, filosofi utama pemerintahan Rasulullah itu sama sekali bukan soal siapa kenal siapa, bukan soal senioritas, apalagi soal status klan atau kabilah. Nggak ada tuh yang namanya nepotisme, semuanya murni 100% tentang kompetensi. Meritokrasi level dewa lah istilahnya. Oke, biar kebayang seberapa rapinya blueprint institusi ini, kita bakal bedah 5 departemen utamanya. Administrasi pusat, tata kelola daerah, sistem delegasi, komando militer, dan sistem ekonomi. Yuk kita gas bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, administrasi pusat. Ini ibaratnya C-suite atau jajaran direksi elitnya Madinah. Seiring wilayah Islam yang makin luas, beban kerja negaranya kan gila-gilaan tuh. Nggak bisa diserahin ke sembarang orang. Coba perhatiin pembagian posisinya, spesifik banget. Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan fokus di dokumentasi negara. Urusan keuangan dan zakat dipegang Zubair bin Awam dan Juhaim bin Ashalt. Yang paling bikin kaget, mereka udah punya divisi intelijen sosial buat sensus penduduk dan pemetaan sumber air yang dipegang Abdullah bin Arkam dan Ala bin Aqobah. Terus ada Muaikib yang khusus ngurusin perbendaharaan negara. Semuanya punya deskripsi pekerjaan yang super clear. Tunggu dulu. Kalian harus tahu soal satu pemuda jenius ini. Namanya Zaid bin Thabit. Beliau ini diplot sebagai kepala diplomat. Waktu Madinah butuh komunikasi sama negara-negara luar, Rasulullah SAW nugasin Zaid buat belajar bahasa Suryani dan Ibrani. Dan tebak, dia berhasil nguasain bahasa-bahasa itu dalam waktu yang super singkat. Ibaratnya belajar kilat langsung fluent. Kejeniusan bahasa Zaid inilah yang akhirnya ngebuka jalur diplomasi Madinah ke negara-negara adidaya zaman itu, kayak Romawi dan Persia. Masuk ke departemen kedua, tata kelola pemerintahan daerah. Sama kayak startup yang lagi scale up gila-gilaan, tantangannya adalah gimana cara jaga stabilitas di cabang-cabang yang jauh. Solusinya adalah desentralisasi yang rapi. Rasulullah nggak cuma naruh gubernur resmi atau al-wulah, kayak Atok bin Asid di Mekah atau Bahdan bin Sasan di Yaman. Tapi beliau juga nerapin check and balance. Jadi ada pemisahan kekuasaan antara pemerintah sipil dan sistem peradilan independen atau al-qadha. Makanya tokoh sekelas Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal itu diutus ke Yaman spesifik sebagai hakim. Rapi banget kan sistemnya? Ketiga, sistem delegasi kekuasaan. Aturan main di sini cuma satu, zero power vacuum. Nggak boleh ada kekosongan kekuasaan. Jadi, tiap kali Rasulullah SAW harus ninggalin Madinah buat ekspedisi, negara itu nggak pernah dibiarin autopilot, selalu ada wakil resmi yang ditunjuk. Dan, tahu nggak siapa yang paling sering dipercaya pegang posisi penting ini? Ibnu Ummi Maktum. Fakta yang mind-blowing adalah, beliau ini seorang tunanetra. Di peradaban kuno, orang dengan keterbatasan fisik biasanya disingkirin. Tapi di Madinah, skill dan trust itu jauh di atas batasan fisik. Mengelola urusan publik ibu kota diserahin ke beliau. Ini inklusivitas yang benar-benar berabad-abad mendahului zamannya. Lanjut ke pilar keempat, struktur komando militer. Atau gampangnya, Departemen Pertahanan. Negara yang lagi tumbuh pesat pasti banyak ancaman eksternal dong. Nah, pertahanan mereka ini nggak dijalankan secara sporadis. Kategorisasinya presisi banget. Ada beda operasional yang tegas antara Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah itu kampanye militer utama yang dipimpin langsung sama Rasulullah SAW. Sedangkan Sariyah itu operasi taktis yang dikomandoi sama perwira-perwira yang ditunjuk. Klasifikasi ini bikin alokasi logistik dan penentuan strategi jadi jauh lebih terarah. Dan kecerdasan strategi ini paling kerasa kalau kita lihat chain of command di Perang Mu'tah. Ngadepin pasukan Romawi yang raksasa, Rasulullah SAW udah nyiapin fail-safe sistem berlapis. Plan A, Zaid bin Harithah yang mimpin. Kalau dia gugur, otomatis komando turun ke Ja'far bin Abi Thalib. Gugur juga, turun ke Abdullah bin Rawaha. Dan kalau ketiganya gugur beneran di medan perang, pasukan udah di-briefing buat langsung bermanuver milih komandan darurat. Saat itu terpilihlah Khalid bin Walid yang akhirnya sukses nyelamatin pasukan. Ini murni manajemen krisis tingkat tinggi.
Sekarang coba kalian bayangin angka yang satu ini, 18. Yap, 18 tahun. Itu adalah umur Usama bin Zaid waktu dia ditunjuk jadi panglima buat mimpin pasukan besar ke Syam. Bayangin aja, pemuda 18 tahun ngebawahin jenderal-jenderal senior sekelas Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini adalah bukti mutlak meritokrasi. Pemilihan pemimpin itu 100% murni karena kompetensi mental dan strategis. Titik. Terakhir, pilar kelima, sistem ekonomi dan pengawasan. Semua ekspansi militer dan wilayah tadi mustahil kejadian tanpa kebijakan fiskal yang maju. Madinah punya aliran pendapatan negara yang sangat jelas sumbernya, mulai dari zakat, jizyah, khoraj, fai, sampai ganimah. Tapi yang revolusioner adalah kebijakan yang sekarang kita kenal sebagai zero budgeting. Alih-alih numpuk kas negara di tangan elit pemerintah, harta yang masuk itu langsung didistribusiin secepat mungkin ke mereka yang butuh. Gak ada duit nganggur, perputaran roda ekonominya cepat banget. Dan biar pasarnya tetap fair, dibentuklah sistem hisbah, semacam lembaga pengawas pasar. Tugasnya, ngebasmi penipuan, praktik riba, monopoli, sampai manipulasi harga. Yang bikin makin salut, seorang sahabat wanita bernama Al-Shifa binti Abdullah diangkat untuk megang posisi krusial ini. Beliau jadi regulator pasar wanita yang sangat dihormati, ngawasin perdagangan, dan ngasih edukasi ke para pedagang. Keren parah! Kebijakan anti curang ini dipantau ketat banget loh. Rasulullah SAW sendiri sering turun langsung sidak ke pasar. Pernah suatu hari, beliau masukin tangannya ke tumpukan gandum jualan orang, ternyata bagian bawahnya basah. Sengaja dibasahin biar timbangannya makin berat. Disitulah beliau ngeluarin peringatan legendaris. Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami. Perlindungan konsumen benar-benar harga mati. Jadi apa pelajaran besarnya buat kita? Madinah itu bukan sekedar tempat buat berdoa, guys. Ini adalah ultimate blueprint. Cetak biru tata kelola di mana agama, pelayanan publik, militer, dan ekonomi itu berjalan barengan dengan super profesional. Semuanya digerakkan oleh kapabilitas, bukan koneksi. Nah, pertanyaan penutup buat kita semua sekarang, ngelihat sistem yang sebegitu canggihnya belasan abad yang lalu, kira-kira organisasi atau institusi tempat kita bernaung sekarang udah benar-benar semeritokratis itu belum ya? Coba deh kalian renungin. Makasih banyak udah ngikutin sesi Explainer kita kali ini sampai habis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.